Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 10 Maret 2018. Dan setiap minggunya di program ini membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, semua orang tua ingin bayinya lahir dengan berat normal. Namun kadang bayi yang dilahirkan berat rendah atau terlalu besar. Bagaimana penanganan jika bayi yang memiliki berat lahir rendah? Dan bagaimana jika terlalu besar? Kita langsung saja bertanya bersama dokter dan narasumber kita ini, Dr. Afifah SPAK dari Rumah Sakit Hermina Palembang, dan langsung saja kita berkenalan. Halo, selamat malam dokter. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya, dan tentunya dengan bersama Dr. Afifah ini kita membahas tentang penanganan bayi berat lahir rendah. Nah dok, kalau untuk mengetahui penanganan bayi berat lahir rendah itu apa dok yang maksudnya itu dok? Oke, jadi saya manggilnya Mbak ya. Iya, boleh dok. Saya cocoknya Mbak ya. Mbak Desti, jadi sebelum kita mulai bahas penanganannya, kita mesti paham dulu yang dimaksud dengan bayi berat lahir rendah itu apa gitu ya. Jadi bayi berat lahir rendah itu adalah bayi yang waktu lahir berat badannya kurang dari 2.500 gram. Nah, jadi bayi yang normal itu berat badannya di atas 2.500. Kalau dia lahir di bawah itu kita golongkan kepada bayi berat lahir rendah. Oke. Ya. Berarti yang kurang dari 2.500 gram. Itu yang namanya bayi berat lahir rendah. Ya dok ya. Kalau untuk efeknya sendiri ini dok, apakah itu baik-baik saja atau ada masalah itu? Ya. Oke. Kalau misalnya orang dewasa ya, terutama wanita ya, Mbak Desti pasti lebih senang kalau beratnya normal. Rendah kayaknya rendah ya, Mbak Desti kan biasanya begitu pinginnya kan benar dok. Walau pinginnya di bawah normal. Tapi kalau untuk bayi kita mengharapkan berat badannya ya paling tidak 2.500, kalau bisa antara 2.500 sampai 4 kilo. Batasan berat normal itu 2.500 sampai 4 kilo ya. Nah, jadi kalau misalnya dia berat lahirnya rendah, artinya ada sesuatu pada saat kehamilan yang menyebabkan pas lahir berat bayinya nggak sesuai dengan yang normal seperti itu. Jadi akan jelas ada dampaknya kepada bayinya sendiri nantinya gitu. Oke, yang menyebabkan sendiri ini dok, bayi berat lahir rendah ini apa penyebabnya? Oke, dok? Jadi penyebabnya macam-macam. Yang jelas itu pasti berhubungan dengan kehamilan. Nah, jadi seorang ibu yang hamilnya kondisinya tidak bagus, ya itu akan berisiko menyebabkan bayinya pas lahir beratnya akan rendah. Faktornya banyak ya untuk ibu-ibu yang hamil. Salah satunya asupan gizi. Jadi kalau asupan gizi ibunya itu kurang, otomatis yang sampai ke janinnya itu, ke calon bayi itu akan sedikit. Kemudian bisa juga karena ibunya mengidap penyakit-penyakit tertentu, misal sakit jantung, tekanan darah tinggi, atau ibunya ada asma, atau ibunya sendiri kurang gizi. Jadi kalau ibu hamil berat badannya tuh kurang atau kurus, maka otomatis risiko bayinya juga nanti akan lahirnya berat badannya rendah. Ya, berarti memang dari kehamilan ini dok ya munculnya. Ya. Berarti memang berpengaruh ke ibu ya dok ya, dari ibu. Dari ibu. Penyebabnya ibu. Dan akhirnya ke janin ialah ke bayi tadi ya dok ya. Karena seperti kalau mengidap penyakit, berarti kalau yang sudah mengidap penyakit seperti jantung, asma dan lainnya itu akan resiko lebih besar itu ya dok ya. Resiko lebih besar untuk bayinya lahir rendah ya dok ya. Baik dokter, kalau untuk resiko sendiri nih dok, untuk resikonya itu bagaimana dok kalau untuk bayi berat lahir rendah ini dok? Ya, oke. Jadi kalau kita berprinsip itu di dunia kedokteran itu selalu paling bagus itu pencegahan dibandingkan pengobatan. Kenapa? Karena pencegahan itu jauh lebih murah gitu. Karena kalau dicegah dulu supaya nggak lahirnya rendah, itu akan lebih gampang, ya lebih mudah daripada nanti sudah lahir keburu berat badannya rendah. Nah, cara mengatasinya otomatis si ibu pada saat hamil harus kondisinya optimal, bagus. Gimana caranya supaya tahu? Si ibu hamil harus selalu memantau kehamilannya ke tenaga kesehatan. Itu yang utama. Jadi kalau misalnya ibunya rencana mau hamil, kalau berat badannya masih kurang, misalnya kayak Mbak Desti ini, kurang ya kayaknya beratnya. Apa dok? Kurang? Jadi kalau ibu hamil itu dikatakan kalau berat badannya di bawah 40 kg, itu harus dinaikin dulu gitu. Kenapa? Karena pas hamil itu nggak gampang naikin berat badan. Awal-awal kehamilan itu kan suka mual, muntah. Padahal kita tahu
pembentukan organ itu trimester pertama. Jadi awal kehamilan itu sangat penting gitu. Jadi diatasi dulu masalah-masalahnya baru dia hamil. Kalau seandainya sudah hamil ternyata berat badan ibunya belum mencukupi, ya ibunya harus diperbaiki gizinya. Seperti itu. Gitu. Oke, berarti berat badan ibu berpengaruh juga. Oh iya, berpengaruh sekali. Kalau untuk berarti kalau di bawah dari 40 itu berarti sudah harus dinaikin dulu. Harus dinaikin ya dok ya. Berbahaya ya dok? Iya, makanya kan kalau kita update berita-berita luar negeri itu, kalau artis atau itu dia mau hamil pasti dia yang kurus-kurus dia naikin dulu karena resiko untuk ke bayinya. Nanti setelah bayinya lahir, oke lah. Dikurusin lagi ya dok ya. Ini saya belum hamil tapi udah gendut dok. Itu yang bermasalah ini dok. Baik dokter, kalau untuk dari data bayi sendiri nih dok ya, yang berat lahir rendah ini, yang ada itu berapa persen dok yang bisa bertahan hidup? Jadi begini, bayi berat lahir rendah itu kita bagi-bagi lagi. Kalau tadi kan bayi berat lahir rendah atau disingkat jadi biar gampang nih BBLR itu di bawah 2.500. Nanti bisa dibagi lagi. Kalau dia antara 1.500 sampai 2.500 itu dikatakan bayi berat lahir bayi berat lahir rendah. Tapi kalau beratnya di bawah 1.500 itu namanya bayi berat lahir sangat rendah. Kalau dia di bawah 1 kilo 1.000 itu namanya bayi berat lahir amat sangat rendah. Tapi nggak ada nih yang di bawah lagi, itu bayi berat lahir amat sangat rendah. Jadi BBLR, BBLSR, BBLASR itu pengelompokan. Artinya semakin rendah beratnya pas lahir, maka resikonya makin besar, seperti itu. Oh, berarti semakin besar ya dok ya kalau untuk bayi berat lahir rendah itu sendiri? Lebih bagus prognosanya, jadi kemungkinan dia bertahan jauh lebih bagus dibandingkan yang kecil. Contoh, kalau dia lahir 1.200 dibandingkan dengan 2.300, maka yang 2.300 jauh lebih bagus kemungkinan bertahan hidupnya dibanding yang 1.200 tadi. 1.200 gitu. Ya, baik dok. Kalaupun memang bertahan hidup ini dok ya, apakah untuk bayi sendiri itu akan ada penyakit atau efek-efek dari bayi sendiri itu dok? Oke. Jadi yang tadi kita sebut BBLR itu salah satu penyebabnya tadi faktor ibu ya. Berarti kalau ibunya ada penyakit, terus ada faktor lain dari faktor dari bayinya sendiri. Bayi sendiri artinya kalau bayinya memang lahir itu kurang bulan. Jadi yang kita katakan cukup bulan kalau bahasa awamnya bahasa makan lahirnya 9 bulan 10 hari gitu ya. Nah, kalau kita kedokteran itu dikatakan cukup bulan tuh kalau hamilnya 37 minggu sampai 40 minggu. Artinya kalau dia kehamilannya kurang dari 37 minggu, itu hamil kurang bulan. Nah, pada yang hamil kurang bulan, artinya bayinya lahir itu belum saatnya lahir, itu cenderung biasanya dia berat lahirnya akan rendah. Nah, jadi kalau bayi berat lahir rendahnya karena faktor kurang bulan, otomatis masalah dia nambah. Sudah badannya kecil, kurang bulan pula gitu. Jadi double ininya masalahnya. Itu jauh lebih susah dibandingkan kalau bayinya cukup bulan, cuma beratnya aja yang kurang. Gitu. Jadi kalau kita ibaratkan lah sudah kurus kering, umurnya juga terlalu muda untuk bertahan hidup. Gitu. Kalau untuk penyakit sendiri akan banyak penyakit yang akan datang mungkin ke bayi tersebut itu dok? Ya bisa, jadi penyakit datang bisa berhubungan dengan usia kehamilan tadi yang kurang, ditambah juga beratnya yang kecil. Jadi kalau kita ibaratkan bayi berat lahir rendah itu seperti bayi pas lahir itu ya bisa kurang gizi pas lagi dalam kandungannya, seperti itu. Baik, dokter, ini perbincangan kita semakin panas ya dok ya. Oke, baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dokter, untuk pemirsa di rumah, kita jeda dulu iklan sebentar dan kami bisa menerima telepon Anda di 0711346666 atau di 364111, tetap di Jendela. Menyediakan berbagai treatment, mulai dari facial manual, totok wajah, memancukan hidung, meneruskan wajah, perawatan dengan laser skin toning, dan masih banyak lagi treatment yang ditawarkan. Dengan harga jangkau, didukung oleh peralatan canggih dan sertifikat. Mau memiliki kulit indah seperti artis Korea? Ayo ke The Fem Skin and Beauty Care. Jadi, ayo tampil cantik dengan melakukan treatment di The Fem Skin Center, Jalan R. Sukamto, nomor 106E di depan PTC Mall. Mau cantik kayak artis Korea? Makanya datang ke The Fem.
Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh. Hobi aku jalan-jalan dan aku wongnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku. Saksikan aku di program Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Afifah SPAK dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang penanganan bayi berat lahir rendah. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik dokter, kalau untuk di rumah sakit ini kan ada perawat ya dok ya, untuk merawat bayi yang baru lahir dengan berat badan yang rendah tadi ini dok. Kalau misalnya untuk sudah dibawa pulang ke rumah ini dok, bagaimana untuk orang tua merawatnya? Oke. Kalau zaman dulu sebelum teknologi berkembang ya, mungkin bayi yang berat lahirnya di bawah sekilo itu tidak bisa bertahan di bawah sekilo. Jadi mungkin yang bisa tuh di atas 2 kilo. Nah, tapi semakin berkembangnya teknologi, itu angka keberhasilan perawatan bayi itu semakin tinggi ya. Kalau misal kita contoh kayak negara maju itu beratnya 500 aja sudah bisa bertahan ya, cuma jangan ditanya berapa lama dirawatnya. Nah, jadi intinya kalau target kita merawat bayi berat lahir rendah, kalau bisa ya berat badannya mencapai berat badan normal. Nah, ya, tapi balik lagi, semakin lama dia dirawat di rumah sakit, otomatis satu beban biaya itu udah jelas. Kedua, beban nanti bayi yang namanya dirawat di rumah sakit otomatis kan ada risiko tertular penyakit ya, namanya juga rumah sakit, pasti banyak yang sakit gitu. Jadi bayinya makin lama dirawat risiko terkena infeksi juga besar itu. Nah, jadi semakin kesini kita mengupayakan kalau bisa bayi berat lahir rendah pun sesegera mungkin bisa pulang dirawat oleh orang tuanya gitu. Nah, jadi bukan hal yang menakutkan kalau punya bayi berat lahir rendah terus nanti saya nggak bisa dirawat di rumah, enggak gitu, karena seharusnya bisa gitu, karena tidak mungkin kita mengharapkan bayi itu pulang setelah beratnya 2.500 gram, nanti bisa berbulan-bulan ya di rumah sakit seperti itu. Berarti bisa ya dok ya, bisa, untuk dibawa harus bisa pulang ke rumah dan dirawat oleh orang tuanya sendiri ya dok ya. Mungkin lebih efektif ya dok ya, lebih cepat untuk si bayi sendiri normal kembali ya dok. Ya benar sekali. Jadi kita ternyata bayi itu ya walaupun menurut kita tidak punya perasaan ya, itu ternyata perasaannya sensitif sekali. Jadi kalau bayi-bayi yang kita rawat di rumah sakit itu kalau jarang dikunjungi orang tuanya, itu lebih lama sakitnya, dia lebih gampang stres. Tapi kalau yang dia sering dikunjungi oleh orang tuanya ya, dibelai, disentuh, itu dia jauh lebih cepat untuk sembuhnya. Kenapa? Karena ya namanya bayi itu kan, bayangkan ya harusnya dia di dalam kandungan ibunya kan 9 bulan 10 hari. Tapi karena suatu dan lain hal bisa jadinya lahir usia 7 bulan, lahir usia 8 bulan. Artinya dia ke diskon 2 bulan kan. Nah, ke diskon 2 bulan harusnya dia aman dalam kandungan ibunya, terpaksa lahir ke dunia dengan segala macam masalah di mana dia harus bertahan sendiri itu. Nah, jadi kita mengupayakan seoptimal mungkin si bayi bisa dirawat oleh orang tuanya seperti itu. Dok ya, baik dokter. Kalau untuk ini dok, awal dari bayi itu kan berat lahirnya bayi berat lahir rendah ini untuk menjadi normal sendiri berat badannya ini dok, itu berapa lama mungkin? Oke. Jadi itu butuh waktu dan tergantung berapa sih starting point berat lahirnya. Kalau misalnya beratnya 1 kilo, 1000 gram dibandingkan dia lahirnya 2400, otomatis lebih lama yang 1000 gram. Nah, yang jadi fokus kita adalah sekarang berapa sih berat amannya dia untuk dirawat di rumah seperti itu. Berat berapa sih yang dianggap boleh nih orang tua yang ngerawat sendiri itu. Kan nggak kemungkinan ya orang tua bayi beratnya baru 1000 gram, orang tuanya ngerawat 1000 gram itu kecil banget itu. Kan kalau beli daging sekilo, pernah daging sekilo cuma segitu kecil ya, segenggaman mungkin ya, bayinya kecil. Jadi kita berpatokan 1800 gram itu sebenarnya bisa dirawat oleh ibunya di rumah, 1800 gram. Mungkin nanti timbul pertanyaan, loh kan kalau di rumah sakit dia kan bayinya ditaruh di inkubator penghangat gitu, karena kalau bayi kecil dia resiko untuk hipotermi artinya dia gampang untuk dingin.
Nah, kalau di rumah sakit dia di inkubator. Di rumah gimana? Apa mesti beli inkubator? Benar. Mungkin pernah pemirsa atau Mbak Desti mungkin dengar dulu ada suatu yayasan yang memberikan inkubator secara gratis kepada ibu. Nah, itu kita tidak menyarankan karena yang namanya inkubator itu harus di fasilitas kesehatan, bukan di rumah. Nah, sekarang gimana di rumah gitu? Apakah dia biarkan kedinginan? Nah, jadi sekarang perawatan bayi di rumah tetap dengan inkubator. Loh, dokter nih kok nggak ini ya, nggak konsisten ya. Tadi kata inkubator mas, sekarang kok ada di rumah? Ada inkubator alami. Inkubator alami itu adalah ibunya atau bapaknya. Nah, gimana caranya ibu jadi inkubatornya? Nah, jadi itulah yang kita sebut dengan perawatan metode kanguru. Nah, kanguru itu kalau kita perhatikan, itu bayinya lahir itu kecil sekali, nanti menunggu besar, bayinya masuk ke dalam kantong ya, kantong kanguru. Nah, jadi dibikin seperti itu prinsipnya. Jadi si bayi kecil tadi diletakkan di dada ibunya, skin to skin, kulitnya nempel yang kulit ibunya, kemudian baru ibunya pakaiin kain untuk membedong, dan bayinya dibungkus dengan ibunya. Jadi hangat jadinya. Kayak kita aja nggak skin to skin, tapi kalau saling berpelukan kan hangat ya. Nah, kalau ini skin to skin, jadi di prinsip begitu si bayi bisa dirawat di rumah dengan suhu yang tetap stabil jadinya. Stabil ya dok ya. Jadi bukan untuk harus beli kantong kanguru dulu kan ya dok ya. Berarti itu alami ya dok ya, untuk si ibu ataupun bapaknya boleh pokoknya ya. Baik dokter. Dokter, kalau untuk bayi itu sudah lahir 9 bulan 10 hari ini ya dok ya, normal dikatakan. Tapi untuk ibunya sendiri juga masih bukan masih sih, nggak ada masalah ini dok. Tapi bayinya lahirnya rendah. Nah itu bagaimana itu? Oke, jadi satu, kalau secara kasar kan kita menilai bahwa kenaikan berat badan bayi itu biasanya berbanding lurus dengan kenaikan berat badan ibu. Jadi katanya ideal itu selama hamil berat badan ibu itu naik sekitar 10-12 kilo. Jadi nggak boleh juga mentang-mentang hamil makan semua naiknya jadi 20 kilo, 30 nggak sehat juga gitu ya. Jadi ideal 10-12 kilo. Nah, harusnya itu kalau berat badan ibunya naik, berat badan bayi dalam kandungan juga naik seharusnya. Tapi kalau kadang-kadang ternyata berat badan ibunya udah naik 15 kilo atau 20 kilo, kok bayinya pas diukur kok masih kecil gitu. Nah, itu salah satunya bisa gangguan di plasenta. Ya, di plasentanya, plasenta itu adalah penyalur makanan dari si ibu ke bayi. Nah, atau bisa juga ada infeksi. Nah, kalau infeksi tidak ketahuan, ibunya tampak sehat-sehat saja, pada infeksi bayinya juga bisa jadi beratnya rendah. Berarti dari plasenta Atau bisa ada infeksi. Berarti memang harus detail ya dok ya untuk memeriksakan ibu yang hamil. Benar sekali. Termasuk Mbak Desti nanti dok. Iya. Benar, untuk ada nantinya ya dok ya. Baik, kita undang penelpon dulu ini ya dok ya di rumah. Untuk pemirsa Jendela di Rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111 dengan tema kita penanganan bayi berat lahir rendah. Baik dokter, kalau untuk ASI ini mungkin dok ya, ASI yang terbaik ini kan bagi anak tentunya pasti ya dok. Kalau untuk penanganan bayi berat lahir rendah ini, apakah bisa dengan ASI saja atau mungkin ada tambahan lain ini dok? Jadi kita tuh mesti jadi manusia ya, nggak boleh sombong ya. Memang kita manusia ciptaan Tuhan, pasti ciptaan Tuhan itu lebih hebat lah, pasti lebih hebat. Jadi kalau ASI kan pasti ciptaan Tuhan ya, kalau susu formula ciptaan manusia gitu. Kalau kita banding pasti ASI lebih bagus. Jadi timbul pertanyaan, lah kalau untuk bayi yang lahir rendah cukup nggak ASInya? Jadi ada keistimewaan, ASI itu menyesuaikan dengan kondisi bayi. Jadi begini, misalnya ASI dari ibu yang bayinya lahir cukup bulan, itu berbeda komposisinya dengan bayi yang lahir dengan ibunya kurang bulan. ASInya menyesuaikan. Nah, dengan kata lain, sebenarnya ASI itu cukup untuk bayi walaupun dia BBLR. Tapi kadang-kadang di situasi tertentu jumlah ASI si ibunya tidak mencukupi, sehingga bayinya berat badannya jadinya nambahnya tidak sesuai dengan target kita. Nah, pada saat seperti itulah baru kita tambah suplementasi seperti itu. Jadi ada indikasinya. Nggak ujuk-ujuk mentang-mentang BBLR terus langsung ngasihnya susu formula. Gitu. Jadi memang ada aturannya ya dok ya. Kalau untuk mungkin selain susu mungkin ini dok ya, ASI ataupun lainnya, ini mungkin ada selain mungkin ada obat atau apa yang bisa ditambahkan agar bayi itu beratnya lebih cepat naiknya.
vitamin otomatis. Vitamin kita tambahkan karena vitamin itu merupakan zat yang untuk mempercepat metabolismenya. Tapi kalau pemberian yang lain seperti antibiotik itu tergantung indikasi. Jadi kalau bayinya nggak ada infeksi, kita nggak ngasih antibiotik seperti itu. Berarti boleh itu ya, dan bisa itu bisa, ya dok ya? dan diberikan dan harus kalau vitamin. Cuma mungkin diperhatikan, kalau gitu bayinya berat 1000 gram atau sekilo, langsung dong kita tetein sama ibunya ASI. Ya nggak bisa seperti itu. Karena kalau bayi itu diberikan asupan oral, kita ngomong yang lewat mulut, langsung dicerna itu, kalau dia siap pencernaannya. Artinya beberapa kondisi mungkin si bayi belum bisa menyerap makanan. Nah kalau dia belum bisa, jadi kita makanannya lewat pasang infus. Jadi dari cairan infus, pemberian nutrisi untuk bayi yang berat lahir rendah tadi. Baik dok, kalau untuk mencegah ini dok, bagaimana ini dok, cara mencegah penanganan bayi berat lahir rendah? Kalau tadi kan lebih baik melakukan pencegahan daripada pengobatan ya dok ya, nah itu bagaimana ini dok? Jadi yang jelas pertama pencegahannya sebelum terjadi kehamilan kalau bisa. Jadi kalau ibu-ibu mau hamil, ya kondisi kesehatannya harus optimal dulu. Jadi sekarang nggak ada cerita tahu-tahu hamil. Kalau mau hamil direncanakan dengan baik, artinya ya direncanakan secara kesehatan itu, ibunya harus gizinya bagus, nggak ada penyakit. Kemudian selama kehamilan harus memantau kehamilan dengan baik ke tenaga kesehatan. Tuh. Nah kalau semua usaha sudah dilakukan, ternyata tetap lahir bayinya berat lahirnya rendah, artinya yang kita cegah jangan sampai nanti bayi yang berat lahir rendah tidak tumbuh gitu. Udah berat lahirnya rendah tapi dikasih asupan nutrisinya tidak sesuai, tambah lama tambah habis berat badan bayinya, itu yang kita cegah. Kalau untuk konsumsi mungkin makanan dari ibunya sendiri ini dok, itu harus diatur juga ya dok? Ya, jadi kalau ibu hamil otomatis kandungan nutrisi makanannya harus sesuai dengan untuk perkembangan janinnya. Kalau untuk bayinya dia menyesuaikan untuk kebutuhannya juga. Jadi tapi kita kasarnya kalau bayi sampai umur 6 bulan itu hanya diberikan ASI ya. Nah, jadi ASI itu cukup. Nah, cuma yang jadi masalah bagaimana usaha kita supaya ASI-nya itu kandungannya itu optimal. Nah, kandungan ASI itu tergantung asupan ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang menyusui bayi itu jangan berpikir-pikir mau hitung kalori supaya berat badan. Jadi dipikirkan bayinya. Jadi kalau asupan nutrisi untuk ibu yang menyusui otomatis ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya, airnya itu cukup sehingga ASI-nya menjadi bagus seperti itu. Baik, berarti memang harus dijaga ya dok ya kesehatan untuk ibunya sendiri agar bayinya juga lebih baik ya dok ya. Baik dokter, kita iklan dulu sebentar ya dok ya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111, tetap di Jendela. Pengambilan gambar, serta video editor. Saksikan Sriwijaya TV Goes to School with Pertamina setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Sriwijaya TV. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Kangen sama video klip ini? Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Afifah SPAK dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang penanganan bayi berat lahir rendah. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik dokter, dok kita lanjutkan kembali ini dok. Dok, kalau untuk tadi bayi berat lahir rendah ini dok ya, tapi ini ada bayi yang terlalu besar ini dok. Yang pastinya ada di Palembang ini ya dok ya, itu ada yang lahir itu beratnya, ada yang beratnya sampai 5 kilo. Nah itu bagaimana itu dok? Oke, bayi memang ada ya beratnya 5 kilo. Memang kalau pas lahir pasti kayaknya lucu banget ya, gede gitu ya, kayak nggak tahu kalau zaman lu kan bintangnya boboho ya. Saya nggak tahu Mbak Desi udah lahir belum ya? Udah dok, udah. Ini gendut. Nah sekarang
dia berat badannya melebihi berat badan normal kan. Tadi kan berat badan normal itu antara 2,5 sampai 4 kilo. Iya. Nah ini udah terlalu, ada yang bilang 4 kilo, ada yang 3.800 ya di antara itu. Jadi kalau 5 kilo sudah berlebih. Yang namanya berlebih berarti adalah satu kelainan gitu. Jadi jangan dianggap wah seneng anaknya gede, enggak. Jadi kalau beratnya 5 kilo ada kelainan. Nah kelainannya apa? Biasanya kalau bayi berat lahirnya lebih besar itu satu faktor keturunan bisa. Misalnya orang tuanya memang besar-besar, duanya di genetik ya, kakak-kakak juga besar. Saya pernah ada itu bayi anak pertama 4,2, anak ketiga 4,3, yang berikutnya 4,5. Heran kok bisa lahir normal semua, ternyata dilihat emang ibu bapaknya gede. Gitu ya. Nah ada satu lagi karena satu penyakit, nah namanya kencing manis atau diabetes mellitus. Jadi kalau ibu hamil yang dia diabetes mellitus tidak terkontrol gula darahnya, itu resiko nanti lahir bayinya besar. Berarti dari kembali lagi ke ibu ya dok ya? Iya. Atau dari orang tuanya genetik sendiri ya dok ya? Berarti yang 5 kilo tadi apakah saat besarnya berpengaruh dok? Atau nanti malah akan normal sendiri? Ya. Jadi kalau bayi yang berat lahirnya besar misalnya 5 kilo, otomatis pertumbuhannya bukan terus, jadi kalau dia 5 kilo disuruh diet jadi 2.500, enggak, tetap dia dengan starting pointnya 5 kilo. Nah perhatikan pertambahan berat badan. Nah kita menyebutkan pertambahan berat badan bayi yang normal itu per minggu itu 200 gram per minggu. Jadi kalau sebulan 4 minggu sekitar 800 sampai 1 kilo. Nah jadi kalau misalnya bayinya besar, ya jangan ngambil 1 kilo kenaikannya. Jadi baru lahir 5 kilo, sebulan 6 kilo, bayangkan ini setahun berapa ya. Nah jadi pertumbuhannya harus ada, tapi jangan pertumbuhannya maksimal. Nah kemudian yang perlu diperhatikan kalau misalnya dia memang ada faktor tadi ibunya diabetes kencing manis, kita cek bayinya apakah bayinya juga seperti itu. Kalau bayinya memang juga diabetes mellitus yang diturunkan, otomatis kita perhatikan pantau gula darah bayinya gitu. Jadi memang, tapi kalau kembali lagi nih dok, kan seperti kayak obesitas dan lainnya itu dok, apakah pada saat dia besar nanti itu akan jadi berpengaruh? obesitas, ya? Oke. Ini malah yang menarik ya. Jadi malah trennya beberapa tahun terakhir itu, trennya malah yang obesitas itu adalah bayi-bayi yang lahirnya BBLR, bayi yang berat lahir rendah. Ini kan heran, loh kok bisa ya? Nah ya itu tadi, banyak orang tua atau mungkin tenaga kesehatan yang terpacu karena mau saking ngejar berat badan, akhirnya tuh pemberian nutrisinya terlalu berlebihan, over. Kalau nutrisinya over, lama-lama ke belakangnya anaknya jadi obesitas. Dan kalau yang tadi gimana kalau yang bayinya besar, apakah pasti obesitas? Ya enggak, kalau misalnya kenaikannya dibikin normal sesuai pertumbuhan, insya Allah enggak akan jadi obesitas. Jadi kalau obesitas tuh lebih banyak memang ada faktor intra dari badannya sendiri, tapi juga paling sering berperan tuh faktor lingkungan biasanya. Kalau mungkin kita pernah dengar kasus anak yang dirawat di rumah sakit dulu yang gede sekali itu, nah, tapi faktornya anaknya ya nggak ada kegiatan, duduk, ngemil, nonton, nggak ada gerak, ya otomatis berat badannya nambah. Beratnya jadi nambah ya dok ya. Kalau untuk yang sudah lahirnya 5 kilo tadi ya dok ya, itu memang harus ada dari pengawasan dari pihak rumah sakit atau kesehatan atau dokter, atau memang biarkanlah orang tuanya yang menjaganya. Tapi kan karena orang tua sendiri mungkin anaknya yang dikasih ini, dikasih itu dok. Nah itu bagaimana itu dok? Oke, jadi kalau prinsipnya kita segala sesuatu yang dari awalnya memang ada kelainan itu harus dipantau dengan baik. Jadi kalau seorang bayi lahir berat badannya di luar batas normal besar, otomatis harus dipantau. Jadi nggak bisa dilepaskan begitu saja. Gitu. Memang harus dipantau ya dok ya. Baik dokter, kalau untuk dampak sendiri ini dok, dampak dari kesehatan bayi dengan berat lahir rendah ini bagaimana ini dok? Oke. Jadi satu, kalau dampak kesehatan, kalau kita balik lagi ke tadi, kalau penyebabnya karena dia kurang bulan, otomatis yang kita pantau adalah dampak bayi yang lahir kurang bulan. Kalau bayi kurang bulan itu secara gampangnya dia organ-organnya belum sempurna gitu, jadi belum matang, paru-parunya, jantungnya, otaknya, segala macam. Jadi yang kita pantau adalah apa-apa masalah yang mungkin berhubungan dengan organ-organnya yang belum sempurna tadi gitu. Contoh, kalau dia bayi kurang bulan, otomatis dia lebih gampang infeksi, itu kita perhatikan. Kalau dia kurang bulan, dia mungkin ada gangguan pernapasan. Kalau dia kurang bulan, mungkin jantungnya belum menutup katupnya, seperti itu. Jadi kita pantau apa-apa komplikasi yang mungkin terjadi berhubungan dengan penyebab kurang bulannya, seperti itu. Kalau dari kecil sudah seperti ini ya dok ya, seperti infeksi atau gangguan pernapasan, pada saat dia sudah besar nanti apakah ini akan kembali muncul? Oke. Jadi
memang ada beberapa penelitian yang mereka meneliti dari bayi yang mulai lahir, ada yang meneliti sampai usia 18 tahun. Di luar negeri itu mereka diikutin tuh bayinya. Nah, memang ada beberapa yang berhubungan, tapi ada juga faktor-faktor yang ternyata tidak terlalu berhubungan. Yang paling sering berhubungan biasanya dengan perkembangan, misalnya IQ. Nah, tapi balik lagi itu faktor eksternal, faktor lingkungan itu lebih berperan dibandingkan dia hanya karena faktor BBL saja enggak. Biasanya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, seperti itu. Berarti memang ada pengaruhnya sendiri ya, Ada Dok, juga, ya. ya. Baik, dokter, kalau untuk upaya ini, Dok, yang dapat dilakukan dalam merawat bayi dengan berat lahir rendah, nah itu bagaimana itu, Dok? Oke, jadi kalau upaya satu, kalau memang si ibu kemungkinan misalnya dia sudah kontrol ke dokter, ternyata diperkirakan berat lahir bayinya yang akalnya rendah, maka itu idealnya melahirkan di fasilitas kesehatan yang lengkap. Jadi jangan melahirkan, jangan di dukun lah ya. Nah, atau di bidan juga kita tidak menyarankan, karena itu ada suatu kelainan, jadi harus di rumah sakit lah paling tidak. Nah, kalau dia di rumah sakit, otomatis tenaga dokter akan men-screening, mencari penyebab-penyebab dia kenapa berat lahirnya rendah, kemudian mengatasinya ya. Nah, yang penting diperhatikan pada saat bayinya sudah dipulangkan. Kalau sudah dipulangkan, otomatis dipantau adalah pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Jadi kita bisa nanti setelah pulang, nanti dia kontrol seminggu sekali, biasanya begitu, seminggu sekali. Kalau dia sudah bagus stabil, nanti 2 minggu sekali dan sebulan sekali, seperti itu. Jadi ada tahapan yang nggak langsung begitu pulang nanti ketemu lagi 6 bulan kemudian, wah nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, memang harus berkala ya, memang harus dikontrol ya, Dok, Iya, ya. Memang jadi kalau sudah seperti ini nanti takutnya akan efek ke bayi sendiri ya, Dok, ya. Baik, dokter, kalau untuk ibu yang ingin hamil ini, Dok, ya, kan itu kan memang harus menjaga kesehatannya dan juga harus kontrol ini ya, Dok, ya, ke rumah sakit ataupun ke dokter. Kalau sebelum si ibu ini, calon ibu ini ingin hamil itu, dia diet dulu ini, Dok, mungkin minum obat diet atau melakukan segala cara agar diet lah ya ini, Dok, ya. Nah, itu bagaimana, Dok? Apakah berpengaruh dengan bayinya nanti? Ya, jadi prinsipnya kehamilan itu adalah sesuatu yang harus direncanakan gitu ya. Direncanakan artinya dua-duanya harus sehat gitu. Bapaknya juga harus sehat. Jadi misal begini nih, kebetulan nih pasangan dua-duanya perokok nih misalnya nih ya. Udah nggak heran ya banyak yang merokok. Artinya kalau memang merencanakan dia mau hamil, ya dua-duanya harus menyetop dulu kebiasaan buruknya. Nah, kalau ada punya kebiasaan minum-minum, bukan minum air putih ya, harus stop dulu gitu. Nah, paling tidak ini memang lebih yang kompeten itu dokter kebidanan ya. Tapi kalau rata-rata sekitar 6 bulan sebelum itu sudah dibenerin dulu gaya hidupnya. Gaya hidupnya udah benar, baru direncanakan untuk hamil. Dan selama kehamilan pun harus dipantau dengan baik seperti itu. Berarti memang harus dipantau ini ya, Dok, ya. Jangan sampai untuk calon ibu mungkin jangan dulu ya, Dok, ya, minum-minum yang asal ya, Dok, ya. Baik, dokter, ini ada penelpon, kita angkat dulu ya, Dok, ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Wati, silakan, Ibu. Iya, selamat malam, Dok. Selamat malam, Bu Wati. Ini, Dok, ya, waktu saya lahir itu normal, Dok, ya, prosesnya ya. Iya. Tapi waktu lahir itu 26,8. Tapi sekarang beratnya nggak terlalu berat banget, Dok. Badannya agak sedang lah, nggak terlalu gemuk. Itu gimana, Dok? Apakah harus minum vitamin? Apa ada susu tambahan gitu, Dok? Oke, kalau boleh tahu Bu Wati anaknya umur berapa sekarang? 7 bulan. 7 bulan. Berat badan terakhirnya berapa? 4,5. 4,5. Waktu lahir beratnya 2,6 sekian tadi ya? 26,8. 26,8, 7 bulan beratnya hanya 4,5. 4,5. Iya. Kalau boleh tahu sudah diberikan makanan tambahan atau apa ini asupan nutrisi? Sudah. Makanan tambahan, kemudian Makan tambahan. ASI. Bayinya dapat ASI. ASI juga. ASI dan makanan tambahan pakai susu formula juga kah? Iya. Susu formula. Oke. Itu sejak kapan berat badan bayinya nggak naik itu? Bisa diingat di catatannya ada? Kurang tahu juga, Dok, lupa. Oh, jadi karena kalau bayi umur 7 bulan biasanya kan tiap bulan tuh kan kontrol ya, sekali imunisasi. Nah, biasanya kan nanti terdata nih, waktu umur sebulan sih naik jadi 3 kilo misalnya. Umur 2 bulan naik, tapi kok pas di 4 bulan tetap aja di 4 kilo misalnya. Jadi nggak ada data ya, Bu ya?
Tapi tiap bulannya tuh nggak terlalu banyak dok naiknya, paling naik 1,5 kilo kayak gitu nah. Tapi pas di sekarang 7 bulan hanya tinggal 4 kilo ya? 4 kilo, oke. Jadi Bu Wati, untuk berat badannya itu sudah terjadi, kita bicaranya namanya pertumbuhannya yang sudah tidak sesuai ya. Pertumbuhan tidak sesuai, artinya ada kemungkinan gagal tumbuh kalau nggak pertumbuhan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Karena kalau 7 bulan itu paling tidak ya beratnya sekitar 7 kilo lah kalau paling tidak. 7 kilo ya. Kalau berat lahirnya 2,6 ya. Nah, jadi ada kurang ini sekitar defisit 3 kiloan. Nah, itu mesti dicari tahu, banyak penyebabnya Bu. Bisa macam-macam, bisa ada infeksi. Nah, itu yang paling bagus baiknya dibawa ke dokter. Nanti dilihat, sama satu lagi kita cek asupan nutrisinya bagaimana. Kadang-kadang ternyata berat badannya nggak naik, asupan nutrisi yang diberikan memang kurang gitu. Artinya kalau yang diberikan kurang otomatis nggak cukup untuk si bayi untuk naik berat badannya, seperti itu. Iya, terima kasih dok ya. Yuk, sama-sama Bu Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Wati, salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, ini nanti kita akan lanjutkan kembali nih dok ya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau 364111, tetap di Jendela. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Afifah SPAK dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang penanganan bayi berat lahir rendah. Dan untuk pemirsa ini yang di rumah ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kembali ini mungkin dok yang pertanyaan Ibu Wati tadi ini dok ya.
lahirnya ini 26,8 dok ya, dan berat badannya sekarang ini naiknya nggak Sedikit ya? Iya sedikit sekali dok, karena beratnya itu sekarang 4,5 kilo ya dok ya, dan ini 7 bulan. Nah itu gimana dok? Kalau misalnya memang asupan yang sudah dikasih itu sudah cukup, tapi dari bayinya sendiri memang mungkin nggak naik-naik ini berat badannya, itu gimana? Oke. Jadi intinya kalau berat badan itu bisa naik, kalau kalorinya yang masuk cukup. Kalori itu dibutuhkan satu untuk aktivitas si bayi, nah, kemudian untuk dia bertumbuh. Otomatis kalau kalori bayi yang sakit itu lebih banyak daripada bayi yang sehat. Nah, kalau untuk bayi yang berat lahirnya rendah, otomatis kebutuhan kalorinya jadinya memang lebih dari yang bayi berat normal, karena dia mau mengejar ketertinggalan tadi. Jadi kalau untuk kita balik ke yang anaknya Ibu Wati tadi, yang pertama harus dicek adalah diyakinkan dulu memang bahwa jumlah kalori yang masuk itu cukup. Jadi sebelum kita mencari-cari yang lain, dihitung dulu. Jadi bisa dihitung itu berapa yang masuk itu bisa dihitung. Nah kalau ternyata memang kurang, disesuaikan. Nah tapi ternyata misalnya sudah dicek nih, ternyata sesuai dengan kebutuhannya tapi nggak naik, berarti ada sesuatu pada bayinya yang mesti kita cari. Yang paling sering itu memang infeksi atau jangan-jangan ada gangguan metabolisme. Jadi kalau gangguan metabolisme itu seperti misalnya penyakit hipertiroid. Kalau hipertiroid kan orangnya tetap kurus walaupun makannya banyak ya, pengen banget ya. Nah jadi seperti itu, dicari kelainan di bayi yang menyebabkan yang masuk kok nggak jadi daging ya, secara seperti itu. Oh, memang ada ya berarti dok ya? Ada ya. Oke, memang harus diperiksakan dok Ya, ya, benar biar sekali. lebih tahu Ya. apa ini penyebabnya. Ya, Baik benar. dokter. Dok, kalau jika sudah pernah ini dok ya, untuk ibu-ibu di rumah yang pernah melahirkan ini berat lebih rendah, lahir rendah itu gimana ini dok? Kalau untuk anak kedua sendiri apakah akan beresiko lebih, akan kembali lagi atau bagaimana itu dok? Oke, jadi penelitian itu melihat bahwa ternyata ibu yang melahirkan bayi berat lahir rendah itu memiliki resiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi berikutnya berat lahirnya juga rendah. Nah, kalau misalnya sudah terjadi hal demikian, otomatis si ibu harus benar-benar dicari nih faktor apa sih yang menyebabkan dia BBL kemarin. Kalau misalnya ternyata memang penyebabnya penyakit di si ibu, kalau penyakitnya nggak ditangani dengan baik, otomatis hamil berikutnya bayinya lahir juga rendah beratnya, seperti itu. Jadi ada kasus bayi berat lahir rendah, kita sebagai dokter harus mencari penyebabnya apa supaya tidak terulang kembali. Oh, kalau untuk si ibunya sendiri nih dok, Ya. kembali lagi mencegahnya itu harus seperti apa dok? Selain dari dokter juga sudah memberitahu, sudah terus kontrol, itu Ya. gimana? Yang jelas kalau misalnya si ibu misalnya ada penyakitnya diatasi. Kalau yang paling sering kita temukan yang banyak tuh memang asupan nutrisi ibu hamil tuh yang tidak berimbang gitu. Jadi bisa saja dia berat badan ibunya naik tapi asupannya itu tidak berimbang. Misal ini berat badan naik karena banyakkan makan nasinya gitu ya, makan nasinya sebakul tapi lauknya sepotong gitu ya, seperti itu. Jadi tetap tidak berimbang, otomatis ke janinnya juga nggak bagus jadinya. Baik, kalau tadi kan yang awal lahir tidak normal, bukan tidak normal sih dok ya, bayi berat lahirnya rendah dan kemungkinan untuk yang anak kedua pun Ya, akan bisa. mengalami. Kalau misalnya yang pertama ini normal dok, tidak ada masalah, apakah yang keduanya ini akan beresiko dok? Kalau secara statistik harusnya dia tidak beresiko ya, tapi bisa saja nanti. Jadi jangan terus mentang-mentang anak pertamanya berat badannya normal terus ibu anteng-anteng ya pasti normal, yang kedua tetap tidak berlaku karena apapun proses kehamilannya itu akan mempengaruhi ke janin. Jadi sama aja perlakuannya. Gitu. Baik dokter, kalau untuk bayi sendiri ini dok, berat badan berapa ini dok? Mungkin sudah bisa imunisasi? Oke. Jadi kalau untuk imunisasi itu dari kesepakan atau aturan dari Kemenkes itu berat badannya minimal sudah 2 kilo. 2 kilo 2000 dok ya? ya. Jadi kalau sudah 2 kilo dia bisa diberikan imunisasi yang pertama yaitu hepatitis B dan polio. Kalau untuk imunisasi yang lain sama dengan bayi yang lain. Tetap tiap bulan dia dikontrol, diberikan imunisasi, misalnya DPT umur 2 bulan tetap di usia 2 bulan, seperti itu. Hanya untuk memulainya saja di berat badannya paling tidak sudah 2 kilo. Iya. Berarti memang pada saat sudah 2 kilo itu bisa imunisasi ya Iya. dok ya? Tapi yang pertama itu hepatitis B Hepatitis ya? B. Dok, ya? Nggak boleh yang lain itu dok? Memang Atau tidak yang lain. memang tidak dianjurkan yang lain memang ya? ada aturannya. Berarti memang 2 kilo untuk bayi memang sudah boleh untuk imunisasi, Iya. imunisasi berarti ya dok? Baik dokter, kalau untuk
untuk ibu-ibu di rumah ya dok, mungkin ingin ASI-nya banyak ini dok, untuk anak-anaknya itu bagaimana dok caranya? Ya, oke. Jadi kita sering tuh ibu-ibu menyusui, kemudian datang dengan keluhan, dok anak saya nggak bisa saya kasih ASI karena ASI saya sedikit, seperti itu ya. Jadi balik lagi, ASI itu ciptaan Tuhan gitu ya. Pasti diciptakan Tuhan cukup untuk bayinya gitu. Jadi kalau ada keluhan bayi ASI-nya nggak cukup, ya kita balik lagi mungkin ada kesalahan di si ibu, satu cara menyusuinya, kemudian asupannya. Karena intinya kalau mau menyusui itu dengan sukses, si ibunya harus punya niat dulu. Kalau ibunya nggak berniat mau memberikan ASI ogah-ogahan, biasanya efek langsung ke bayinya, ASInya kurang. Karena ASI itu untuk menghasilkan jumlah banyak itu berhubungan dengan hormon. Nah hormon itu ada yang berkaitan dengan pikiran, jadi dengan emosi. Jadi kalau ibunya emosinya labil, stres, sedih, atau segala macam, ya suaminya selingkuh atau apa, ASInya juga akan berkurang gitu. Jadi kalau mau ASI ibunya banyak, itu harus disupport dari keluarga, suaminya, orang tuanya, mertuanya harus mensupport. Karena kalau tanpa support dari orang sekeliling, itu si ibu akan frustasi. Kenapa? ASI itu capek loh. Ya kebetulan saya sudah pernah memberikan ASI capek. Jadi kalau nggak disupport, ibunya bisa putus asa, akhirnya milih jalan pintas. Susu formula kan gampang banget ya, nggak mesti si ibu yang ASI, kan bisa babysitternya, bisa segala macam. Tapi kalau ASI kan nggak bisa digantiin. Seperti itu. Nah gimana supaya ASInya banyak? Itu satu diniatkan, kedua asupan, balik lagi asupan. Yang paling penting adalah asupan cairan. Kalau ibu cairannya kurang, males minum karena alasan males ke belakang kamar mandi, nah ASInya akan berkurang. Dan berikutnya harus lebih sering menyusui bayi. Semakin sering dia menyusui bayi, semakin banyak ASInya diproduksi. Seperti itu. Baik, bayinya sendiri ya dok ya, jangan bayi karena banyak ya dok. Baik dokter, kalau untuk tadi kan ASI untuk yang biar banyak ini dok ya. Kalau untuk yang mungkin karena kan untuk sudah melahirkan ini, kebanyakan ibu-ibu di luar sana ini ingin badannya terlihat lebih bagus lagi dok sebelum hamil. Ya mengkonsumsilah obat-obatan yang bisa membuat mereka lebih Singset. ya. Nah itu berpengaruhkah dok dengan ASI-nya? Berpengaruh ya, jadi beberapa obat-obatan tuh nggak boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui. Kalau untuk obat-obatan yang untuk melangsing otomatis nggak bisa. Kenapa? Karena kalau obat melangsingkan tuh biasanya sifatnya tuh diuretik, jadi menarik cairan, jadi ibunya tuh merasa kurus padahal dia kencing terus gitu. Nah jadi yang berkurang tuh cairan tubuh. Nah kalau cairan tubuh berkurang, otomatis ASI-nya akan berkurang gitu. Jadi kalau ibu-ibu mau menyusui itu diperhatikan obat-obatannya. Kemudian untuk penyemangat, kalau ASI-nya diberikan eksklusif, itu diteliti orang itu penurunan berat badan ibu hamil itu ibu yang sudah melahirkan lebih cepat kalau ASI-nya eksklusif. Jadi mbak pakai diet-dietan, berat badannya bisa balik lagi gitu. Karena kalori untuk menyusui itu gede loh. Tapi kalau menyusuinya ya dengan niat. Tapi kalau tanpa niat mungkin baru anaknya nyusu 5 menit udah disuruh lepas. Seperti itu. Apalagi baru anaknya udah nangis ngomel-ngomel ini dok. Anaknya udah jadi nggak mau lagi ya. Baik dokter, berarti memang yang untuk ibu-ibu yang ingin program hamil ini dok ya, untuk mencegah agar tidak terjadi BBLR ini dok, ini harus kontrol dulu ke dokternya, jaga asupan makanan dan kesehatan, hindari ya dok ya dari yang macam-macam. Tidak baik ya. Benar, kebiasaan yang tidak baik. Begadang. Iya. Oh, nggak boleh tuh begadang dok. Itu gimana ya dok ya? Berarti nggak boleh begadang ini. Banyak-banyak olahraga pastinya ya dok ya, benar. Sekali. Dan untuk yang ibu-ibu yang sedang menyusui ini harus niat ya dok ya. Jangan anaknya udah nangis, aduh mau nyusuin lagi, nggak boleh itu dok ya. Berarti memang asupan juga harus dijaga untuk ibu-ibu. Baik dokter, terima kasih banyak ini dokter sudah berbagi informasinya seputar kesehatan di sini ya dok ya. Dan pemirsa, demikian dialog kesehatan di program Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahlinya. Sekali lagi terima kasih dokter dari Rumah Sakit Hermina Palembang atas kesediaan waktunya untuk membagi informasi mengenai dunia kesehatan. Dan saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV Matahari Bumi Sriwijaya. Saya Destinda Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.